Hmm. Udah rapi kan ya, Miss? Udah. Iya, silakan. Ya. Halo, selamat pagi Luther King Mandela. Ya, apakah suara Miss sudah terdengar? Halo? Tes, tes. Ya, sudah terdengar ya? Oke, terima kasih responnya. Jadi, hari ini kita akan melaksanakan field trip secara online. Yeay, wow, luar biasa sekali. Nah, bisa sama-sama kita lihat Miss Rai udah berada di luar sekolah. Dan kira-kira di mana ya? Coba Luther King Mandela, ada yang tahu nggak Miss Rai lagi ada di mana? Coba. Oke, boleh langsung di chat di kolom Zoom. Iya, di danau. Oke, baik ya, langsung aja ya. Jadi pagi ini Miss Rai udah berada di luar sekolah, tentunya dalam acara field trip kita. Nah, bisa sama-sama kita lihat nih, di atas ini sudah ada tulisan Rumah Si Pitung. Dari luar, tampak luar sudah terlihat gambarnya Rumah Si Pitung. Oke. Nah, tentunya pasti Luther King Mandela udah pada penasaran kan? Udah pada penasaran. Aduh, ada apa sih kira-kira? Kan yang kita tahu bahwa Rumah Si Pitung adalah tempat Si Pitung tinggal, ya kan? Ternyata Rumah Si Pitung ini merupakan salah satu rumah bersejarah di mana dijadikan masyarakat Betawi dalam melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Seperti itu ya. Oke, langsung aja kali ya, kita coba liput ke dalam. Yuk, oke. Ya, di sini kita bisa sama-sama lihat. Kalau mau masuk berarti harus bayar karcis dulu, betul sekali. Harus melakukan pendaftaran di loket karcis ini. Ya, karena sekarang lagi masa pandemi, berarti sebelum masuk Miss Rai harus cuci tangan terlebih dahulu, kayak gitu. Oke. Yes. Oke, satu lagi ya. Sip. Karena untuk apa sih cuci tangan? Untuk menjaga protokol kesehatan. Gitu, bisa sama-sama kita lihat. Dan tentunya harus selalu mengenakan masker seperti Miss Rai ini. Jadi kemanapun, walaupun kita field trip online dan teacher missnya harus keluar, tetap harus pakai masker. Ya, oke. Di sebelah sini sudah terlihat ya. Kita bisa sama-sama lihat ada tampak luar dari Rumah Si Pitung. Ya, seperti rumah gadang, bener banget seperti rumah gadang. Bisa kita lihat. Dan ini merupakan salah satu rumah yang bersejarah banget gitu. Rumah yang bersejarah, dan kita sepertinya bingung nih, apa ya Miss Rai kesini kenapa ya, dalam rangka apa ya, terus apa yang bisa kita gali, apa yang bisa kita ambil dari sejarah Rumah Si Pitung ini, kira-kira nilai-nilai apa yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mari sama-sama kita menuju ke Rumah Si Pitung ini. Oke. Yuk, kita bisa lihat ke sini dulu. Iya, seharusnya kalau misalkan nggak online, kita bisa langsung sama-sama ke sini. Tapi karena memang sekarang masih dalam masa pandemi, jadi kita harus melakukan semuanya serba online. Oke. Ya, baik, sekarang Miss Rai akan langsung aja ke yang lebih ahli dalam menjelaskan Rumah Si Pitung ini, ya kan? Kita udah ada bersama Bapak. Iya, Bapak penyelenggara dari Rumah Si Pitung. Iya, kita boleh kenalan dulu kali ya, Pak. Oke. Iya, perkenalkan ya, Pak. Nama saya Miss Rai dari SMP Global Mandiri Jakarta. Sekarang kita mau melakukan field trip nih, Pak. Kurang lebih untuk mengenalkan seperti apa Rumah Si Pitung, sejarahnya bagaimana, dan kira-kira hal apa yang bisa kita petik dari kisah Si Pitung ini, Pak. Seperti itu. Nah, baik, Pak. Kenalan dulu ya. Iya, boleh Pak. Namanya siapa? Nah, nama saya Dharma Utama. Oke, Bapak Dharma Utama ya. Oke, baik. Kalau saya Damra HMK Tapukat. Oke, Bapak Damra, lalu Bapak Tama. Oke, boleh saya panggil Bapak Tama aja ya, lebih simpel. Iya. Oke,
Bapak Tama, sekarang kita sudah berada di rumah si Pitung. Ya, seperti yang kita ketahui, ini juga merupakan salah satu rumah bersejarah untuk melawan pada saat itu melawan kolonial Belanda, betul ya Pak ya? Baik, boleh kita langsung aja ya Pak, bagaimana? Iya, Sambil naik aja gitu. boleh Pak, boleh banget. Iya, mari Pak kita langsung aja. Iya, boleh sambil cerita juga, nggak apa-apa Pak, sambil kita berjalan ke atas. Jadi rumah si Pitung ini Iya. yang banyak diketahui orang itu kan sebenarnya rumah si Pitung, Iya. tapi sebenarnya ini kan hanya rumah petilasan gitu. Oke. Rumah singgah ya Rumah Pak? singgah yang dulu pernah didatangin oleh Bang Pitung. Oke, oleh Bang Pitung. Oke, kalau Bang Pitung sendiri, namanya apakah Bang Pitung? Karena yang saya tahu ya Pak, namanya itu aslinya bukan Pak Pitung ya Pak ya? Bukan Pak Pitung. Bukan. Oke, boleh kita naik langsung ke atas aja, kita tanya di atas. Yuk. Iya, saat ini misalnya sedang naik tangga ya, kita langsung ke rumah si Pitungnya. Iya, jadi harus naik tangga. Iya. Hati-hati. Oke, ya. Iya, jadi kita udah sampai di Betul. rumah Pitung. Ya. Kita berada di ruangan tamu depan, beranda depan. Iya. Ini dibangun 1880 dengan bahan kayu ulin. Kayu ulin. Iya, jadi kayu ulin itu sekarang termasuk kayu yang langka, udah nggak keluar dari Kalimantan. Oh iya. Iya, gitu. Jadi tempat ini seperti tadi ada pertanyaan, tempat persembunyian Bang Pitung. Kalau Bang Pitung kan adanya di Rawabelong. Belum. Iya, terus Bang Pitung kemari melalui pelabuhan Sunda Kelapa. Oke. Iya, jadi beliau mampir ke sini dibantu oleh Haji Saifuddin yang orang Bugis. Sahabatnya ya Pak? Sahabat, mungkin pendekatan agama atau ahli zikir tarekah zaman dulu. Kemudian sebelum beliau ke sini melalui pelabuhan Sunda Kelapa, kemudian sampai kemari. Karena zaman dulu Iya. ini kan masih belum ada lewat darat, jadi mesti harus lewat perahu dulu Iya, lewat sini. kan banyak rawa. Oke. Banyak rawa. Sebelah sini ya Pak? Oh iya, iya. Tepatnya, betul. Oh iya, jadi gitu. Jadi tadi kembali pertanyaan Bang Pitung yang nama. Jadi Bang Pitung itu Pitung itu singkatan dari Pituan Pitulung. Mungkin nanti bisa dibaca di Pituan buku Pitulung. atau di kitab Al-Fatawi digambarkan. Jadi kita selama ini Belanda sudah mencekoki kepala kita Pitung nama orang, Pitung perampok Betul. dan sebagainya yang berbau negatif. Padahal Pitung itu seorang penolong santri yang khatam Quran. Mereka ada 7 orang. Pitung itu singkatan dari Pituan Pitulung. 7 orang penolong yang membentuk adalah Haji Naipin, gurunya Bang Pitung. Jadi 7 kelompok itu diambil dari surat Al-Fatihah 7 ayat. Inspirasinya, kalau Wali Songo kan 9. Iya, Wali Songo. Ini diambil angka 7 dari surat Al-Fatihah. Masing-masing mereka mewakili 1 ayat. Sekaligus itu pengamalan menjadi karomah dan ilmu mereka untuk melawan Belanda. Ada namanya Radin Muhammad Ali Nitikusuma yang kita kenal yang paling ditakuti oleh Belanda. Kemudian ada Ratu Bagus Muhammad Roji'i yang kita kenal Ji'i yang suka berdampingan dengan Bang Pitung. Kemudian ada Abdul Rais, Al-Saman, ada 7 lah mereka santri terbaik yang dipilih untuk melawan Belanda dengan modal golok, peci atau sarung yang kita saksikan untuk melawan Belanda. Jadi 1800-an itu adik-adik Bang Pitung udah melawan Belanda dengan modal golok. Kita merdekanya 1945, lawannya Belanda juga. Jadi sebelumnya sudah bergerak. Oh sudah, jadi Bang Pitung Iya. sudah melawan Belanda jauh sebelum kita merdeka dengan modal golok. Dan Bang Pitung, mereka itu fisabilillah, berjuang di jalan Allah, santri. Ya, kalau dia nggak berjuang di jalan Allah, dia nyari duit pasti sama dengan orang Betawi lainnya yang memihak ke Belanda. Karena di zaman itu Belanda punya pasukan namanya Marsose, itu pasukan yang membunuh siapa aja yang melawan Belanda. Dengan 2 media yang memfitnah lah, membolak-balik. Bahkan yang paling jelek itu Bang Pitung disebut akhir hayatnya minta minum arak dingin. Seolah-olah menggambarkan Bang Pitung itu hidupnya tukang mabuk. Padahal bukan. Beliau santri, ahli zikir, fisabilillah. Maka Bang Pitung meninggal adalah syahid. Kan Al-Quran menyebutnya barang siapa yang mati di jalan Allah, mereka hidup di antara kita dan mendapat rezeki. Bang Pitung itu masih ada menurut konsep Al-Quran.
Oke, berarti selama ini yang ada di internet perlu Ya, kita sebenarnya ya, jadi Pak. jadi sekarang tugas kita Bang Tama, Iya, kita Bang meluruskan informasi. Kan kita bisa uji, Mbak. Misalnya kalau pitung nama orang nggak ditemukan bahasa Betawinya. Pitung artinya apa di bahasa Betawi? Nggak ada. Kecuali singkatan. Memang Bang Ridwan pernah menyebut waktu kecilnya dia main di bambu petung. Bambu petung itu kan lambang kekuatan. Iya. Sebut pitung-pitung gitu. Padahal pitung itu nama orang. Boleh kita sambil masuk Oke, ke dalam sambil ya? Iya, oke, sambil ini kan- jalan-jalan ya, Pak. Ini kan kita di ruang Iya, tamu di ruang pertama. tamu pertama boleh. Yuk. Nah, ini kita ada di ruang tamu keluarga, Oke. kerabat. Jadi di sini Bismillahirrahmanirrahim. kalau adatnya Betawi dulu memang nggak boleh masuk di orang umum, nggak boleh masuk di sini. Oh, Kalau ini begitu. khusus keluarga, Keluarga inti, Pak? kerabat inti. Oke. Termasuk kalau misalnya di rumah Iya. nggak ada laki-laki, ya tamu nggak boleh masuk. Iya, sesuai dengan etika dan Kalau adab ya, konsep Pak. Islam kan Betul. gitu, ya. Boleh, betul. Jadi ini juga ada bisa disorot, Iya, ada disorot. koleksi yang cukup Bisa tinggi dilihat di nilainya, sini. yaitu judulnya Pengantin Musiman. Dilukis oleh, kalau pelukis ngerti lah, SOS itu Soejono, pelukis yang seangkatan dengan Basuki Abdullah. Begitu ya. Ini kalau menurut pelukisnya itu nilainya bisa 1 M. Wah, subhanallah. Dan kalau di luar negeri ini dibingkai dengan kaca anti peluru karena dia mahal, rawan kan. Oke. Nah, ini koleksinya Nyonya Wisnani Ridwan Saidi karena isi dari rumah pitung ini kebanyakan koleksi dari Bang Ridwan Saidi dan istrinya. Peninggalan bersejarah Bang Ridwan ya, Pak? Babe, ya, Betul. beliau. Tapi yang lain ini adalah kita sebutnya replika Replika. karena mengikuti asli yang rusak waktu serah terima ke pemerintah tahun 72 itu kan kosong. Yang rusak aslinya diadakan sesuai dengan aslinya, menggambarkan 1800 Nyak Babe dulu duduknya di sini. Nah, ini pengantin musiman menggambarkan zaman VOC nggak ada KUA, nggak ada surat nikah. Dinikahkan di musim tertentu Iya. di para ulama yang kita suka dengar Bang Benyamin nyanyi bulan Syawal dikawinin kan, hujan gerimis aja. Nah, itu kan lagu menggambarkan tentang pernikahan musiman zaman dulu. Di musim tertentu, biasanya musim hujan. Kalau Nyamabe bilang ada bernya, September, Oktober, Desember. Oke, 3 bulan itu. Ya, gitu. Oke, mari kita lanjut ya. Mari kita lanjut Ya, yuk. kita lanjut ke Oke. ruang ini. Nah, ini tempat tidur Oke. kamar inti dari rumah ini, Haji Sapudin, yang pernah didatangi oleh Bang Pitung. Dia menggunakan kelambu Oke. dan tempat tidur kayu zaman dulu, karena ini di utara ini kan di areanya panas. Jadi mereka menggunakan kelambu untuk menghindar dari gigitan nyamuk, ya, malaria gitu ya. Gitu. Nah, kamar ini ada tertulis dilarang masuk. Iya. Ini alasannya karena barang-barangnya tua. Gitu. Jadi kita menjaga. Soalnya hari Minggu rame, Bu. Orang-orang yang datang kan maksa masuk ke kamar, yang nggak boleh. Ada yang pingin foto prewedding dan macam-macam lah. Kita menjaga ini bangunan tua, menghindar dari hal-hal yang kita inginkan. Bener banget. Misalnya ada yang kesurupan dan seterusnya lah. Iya, betul banget, Pak. Gitu. Jadi kita menjaga ya. Iya. Nah, itu ramah. Jadi dulu kamarnya cuma satu, betul. karena ruangan seluruhnya kan steril nih. Kan dia tingkat. Nah, ini kita berada di ruang keluarga, meja makan. Iya, ruang keluarga. Tempat ini pernah dihadirkan Bang Pitung di sini. Oke. Bang Pitung kalau sebelum datang musuh, mereka musyawarah di sini. Gitu. Jadi Bang Pitung itu ahli zikir. Haji Sapiuddin juga ahli zikir. Nah, biasanya Bang Pitung itu kalau Haji Sapiuddin ini kan salah satu tuan tanah yang suka setor upeti ke Jatinegara, ke Pasar Mester, ke Belanda. Tapi karena dia sesama akidahnya, Bang Pitung nggak bunuh. Walaupun ada cerita bahwa tuan tanah kebanyakan kan pelit dan seterusnya. Tapi Bang Haji Sapiuddin membantu Bang Pitung di sini, dibuat skenario seolah-olah ada perampokan supaya mengelabui Belanda di Jatinegara. Soalnya kalau ketahuan dia membela perampok, kan dia anggap kerjasama. Ya kayak sekarang lah, kalau ada teroris, ada yang nampung, dianggap menolong teroris. Kira-kira gitu ya. Karena Bang Pitung kan disebut Belanda sebagai ekstremis. Ya. Kenapa dia dibilang ekstremis? Ya karena dia ahli zikir, pintar ngaji, bisa protes kezoliman penguasa Belanda, gitu ya. Jadi Bang Pitung tuh nggak betah lihat ada kemungkaran, ada kezoliman, orang lemah ditindas, tampillah Bang Pitung.
Ya, jadi pitung yang kita sebut tadi pituan pitulung. Mereka ada 7. Ketujuh mereka punya keahlian masing-masing lah. Ada yang strategi, ada yang bisnis. Tapi yang paling menonjol, yang paling muda namanya Raden Muhammad Ali Tikusuma yang pernah datang ke sini. Yang paling muda, yang digambarkan Bang Ridwan 28 tahun meninggal, ditembak, mereka mati syahid. Dan dia ada hubungan darah dengan Haji Naipin. Disebutnya pamannya lah. Kira-kira gitu ya. Nah, di sana bisa digambarkan ada sejarah singkat ditulis di situ, bisa dibaca atau disorot. Iya. Itu membuktikan bahwa Bang Pitung itu kisah nyata, bukan folklore atau cerita rakyat atau seperti Sangkuriang ya. Kalau ini kisah nyata karena ada tahunnya, ada peristiwanya, ada pelakunya. Itu kan digambarkan 8 tahun Belanda pusing menghadapi Bang Pitung. Iya. Yang pergerakan Pituan Pitulung. Jadi 8 tahun tuh jadi mereka ada si Pitung dan teman-teman tuh bergerak hampir di seluruh Jawa Tabek lah yang kita sebut sekarang ya. Kalau dulu Rawabelong kan masih masuk Banten. Kemudian Marunda juga masih masuk Bekasi. Nah, sekarang pergerakan Bang Pitung itu luas. Hampir seluruh Jawa Tabek itu pergerakan Pituan Pitulung. Cuma kenapa kita nggak mengerti apa seolah-olah hilang gitu. Seolah-olah adik-adik kalau bicara Betawi budaya kita cuma taunya tarian, cuman silat, kuliner. Padahal ulama-ulama besar politik Islam tuh ada di Betawi, dimatiin sama Belanda, diusir dan yang berbau pitung lah. Sehingga Nyak Babe nggak pernah kasih nama anaknya laki-laki namanya Pitung. Ya karena itu kalau kasih nama dibunuh juga. Ya karena berbau pitung itu pasti dimatiin. Yang namanya pasukan Marsose itu ya. Sampai ke Palembang, sampai ke Aceh lah bergerak mereka itu. Sehingga kita tidak menemukan di mana makamnya Bang Pitung. Sampai sekarang ya Pak? Nggak ada silsilahnya. Tapi kalau di buku Pituan Pitulung dijelaskan keturunannya. Nah itu kan baru belakangan, 3 tahun belakangan baru orang-orang mulai melirik ke buku itu. Walaupun sebagian besar belum terima karena di kepala kita ini dicekokin dengan sejarah yang negatif. Gitu ya, termasuk film yang dibuat oleh sutradara itu kan berbau mistik. Yang kita kenal ada rawa rontek, ada peluru emas. Itu kan bumbu yang dibuat oleh sutradara atau produser atau skenario karena masyarakat kita senang yang mistik, yang bisa terbang dan seterusnya. Kita bisa saksikan ada adegan Bang Pitung wudu, kemudian simpan jimatnya, begitu dia lihat dia gelisah. Padahal orang Islam nggak boleh, orang sholat ingat Allah, bukan itu. Tapi itu kan gambaran masyarakat kita senangnya mistik, bisa terbang. Sutradara mau jual film itu bukan film dokumenter tapi hiburan, ya. Jadi kira-kira gitu. Jadi kita jangan percaya dengan informasi yang negatif seperti itu. Kita yakin Bang Pitung adalah fisabilillah, syuhada. Mereka masih hidup di antara kita di genggaman Allah. Mereka adalah orang-orang yang benar, yang membela, menolong masyarakat Betawi zaman itu. Ya, jadi kita harus Betawi bukan cuma sekedar budaya, silat, dan tarian. Para ulama besar sampai ke Mesir adalah orang-orang Betawi. Kira-kira gitu. Tapi karena Belanda itu kejam, jahat, akhirnya dia menghilangkan informasi itu, bolak-balik otak. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Ya, mungkin sini lah. Ini termasuk alat-alat yang tempo dulu. Yang jadi kalau dulu budayanya keluarga ngumpul pasti ada hiburan. Ya ini termasuk koleksi yang cukup tua. Ada alat musik, ada tempat pakaian, kemudian itu. Nanti bisa disorot itu nama-nama alat itu ada di situ ya, permainan. Iya, rebana ada. Itu ada semua ya. Alat musik yang sudah lama sekali berarti. Iya, ini sudah lama nih. Ini termasuk sudah lama banget. Iya, itu ya. Jadi itu dia dijadikan untuk bermain alat musik. Oh, ini kan hiburan keluarga. Iya, hiburan keluarga. Kalau sekarang kan ada palang pintu kan, pengantin yang datang besan kan pasti dihiburi oleh musik. Iya, rebana ya. Oke. Termasuk ini lemari hadro ya. Termasuk lemari yang termasuk cukup ini termasuk ini permainan congklak. Ya, ini kan permainan tempo dulu yang masih sampai sekarang ini kan filosofinya kan pintar menabung lah. Cara permainannya kan ada filosofinya. Nah, ini termasuk tikar-tikar lama. Nah, ini kalau kita lihat lantainya kan ada yang putih. Ini adalah jati waktu renovasi 2019. Iya ini. Karena ulin udah nggak ada. Kurang lebih 5 kubik yang diganti dari bangunan ini.
atas kepala ya. Oke, ini kita ada apa? Langit-langitnya ini kenapa bangunannya disebut tinggi, nggak menggambarkan pemilik rumah itu tinggi atau rendah. Oke, betul. Tapi dia mengikuti lekukan atap, kemudian materialnya mahal sehingga dia membuat lebih rendah karena di pinggir laut anginnya kencang. Iya, benar. Gitu. Kemudian ini kan ada konsep Bugis. Iya. Haji Sapudin ini konsep seperti rumah perahu lah. Di dalamnya agak pendek ya. Oke, kita langsung ke alat masak atas kepala, Pak. Oke, iya. Iya. Jadi ini sengajanya pendek, Iya. aslinya dari dulu begitu. Gitu. Nah, ini yang sebagian besar alat masak yang sekarang kita udah serba canggih. Betul. Ini orang-orang dulu, orang tua dulu menggunakan alat-alat inilah. Ini bisa dicatat nama-namanya di situ. Oke, ada Nah, yang kendi sampai ya, Pak? sekarang masih ada lah ini kue satu ya, Kue satu. yang di Lenteng, di Tanah Abang itu masih digunakan lah. Berarti ada kendi, ada Iya, bakul, iya. ada dandang ya, Iya, Pak? ada semua. Iya, ada lesung. Ada ulekan. Betul banget. Iya, gitu ya. Nah, ini yang peninggalan. Nah, ini untuk ngaduk ini dodol. Oh, dodol Ini, Betawi iya, ya, iya Pak? kan, iya kan. Ikan sulu ada Iya. itu lah sebagian ya, sebagian yang masih tertinggal. Mungkin banyak jumlahnya ya. Berarti pada saat proses pembuatan dodol Iya. itu dilakukan di dapur Iya semuanya, betul, Pak? betul. Secara Dan bersama. dulu aslinya dapurnya terpisah. Terpisah. Iya, dapur dan kamar mandi terpisah. Kalau konsep kamar mandi Betawi kan biasanya di atas empang. Yang jaraknya jauh dari rumah kan, Oh, nggak menyatu kalau tidak zaman menyatu dulu dengan ya. rumah, bener. Karena lingkungnya masih bersih. Iya. Dan kemudian kita bisa lihat banyak jendela. Ini jendela kiri kanannya jumlahnya 10. Nih, jendelanya. Dia konsep jendelanya pendek karena ada hubungan dengan budaya wanita yang dipingit zaman dulu. Mereka nggak boleh keluar, mereka cuma pakai bedak dan kunyit, duduk di pinggir pinggir jendela. ngelihat keluar. Karena rawan perampokan. Oke. Jarak rumah satu dengan yang lain kan jauh. Jauh, betul. Ya, jadi rawan perampokan. Nah, itu ada 10 ya kiri kanan jendelanya. Luas bangunan ini kurang lebih 200 meter persegi. 200 meter persegi. Ya, di atas lahan 3.000 meter persegi bangunan di areal kita. Kemudian kita pindah ke beranda belakang. Ini beranda belakang ini luar biasa karena dulu ini kan termasuk posisi di belakang. Sebelum 2010, ini ada laut yang bersih, pasir bersih. Karena sebelum 2010, orang harus nyebrang dari yang sekarang jadi KBN, pelabuhan, namanya Kampung Marunda Kelapa. Di sana digusur ke Marunda Baru, dijadikan pelabuhan, sehingga wali kota membuat jembatan penyeberangan pengganti yang Mbak tadi lewat. Termasuk ini masih asri. Nah, ini tempat yang strategis buat Bang Pitung dan Haji Sapudin untuk melihat musuh atau centeng-centeng yang mengejar Bang Pitung. Oke. Jadi dia udah tahu duluan karena dikelilingi oleh laut, kemudian pohon Sudah mangrove. terlihat ya dari sini Udah ya, Pak? terlihat. Iya, bener. Ya udah terlihat. Jadi itu Oke. tempat yang cukup strategis. Strategis. Kenapa Memantau. Bang Pitung memilih tempat ini? Benar. Tapi juga ada hubungan dengan Masjid Al-Alam. Karena Al-Alam kan 1527 dibangun. Ini 1880. Jadi Bang Pitung tuh kalau ahli zikir, dia pasti nyari guru, mursyid. Nah, kan informasi ada Masjid Al-Alam, Al-Para Aulia. Dia menghindar dari Belanda tapi sekalian menuntut ilmu lah. Berlindung pada para Allah melalui para aulia lah ya, kira-kira gitu. Sehingga kenapa dia milih tempat ini yang jauh dari Rawabelong. Nah, tempat persinggahan dia, persembunyian dia termasuk Setu Babakan, Depok. Itu dijadikan bangunan cagar budaya oleh Bang Ali Sadikin. Jadi tempat ini didata oleh Bang Ali tahun 70-an. Tahun 72 membayar 800.000 ke ahli waris Haji Matsani yang menempatin terakhir rumah ini. Jadi waktu diserah terima ke pemerintah, ini masih Bekasi. Kan tahun 76 baru masuk Jakarta Utara. Termasuk bangunan ini dipakai untuk syuting film Pitung pertama itu, yang di Ki Zulkarnain. Itu tempat ini dipakai kurang lebih sebulan lah mereka syuting di sini. Ya, jadi itu kemudian rumah ini diserahkan ke pemerintah, tapi nanti dia SK Gubernur tahun 9 nomor 99 resmi menjadi bangunan cagar budaya. Ya, yaitu karena alasan usia bangunan ini lebih dari 50 tahun. Kemudian bahan bangunan digunakan dengan kayu ulin, itu kan kayu nomor 1. Kayu ulin. Kemudian paling penting tuh ada catatan sejarah tempat sembunyi Bang Pitung. Jadi memang pemerintah kesulitan, Rawabelong nggak ada peninggalan rumah karena waktu dia hidup udah dihancurin sama Belanda. Sehingga Bang Ali yang berjasa luar biasa, termasuk beberapa tempat destinasi DKI yang jasanya Bang Ali Sadikin diselamatkan jadi bangunan cagar budaya dengan SK Gubernur lah.
Kira-kira sampai akhirnya kita bisa kumpul di sini, bisa cerita tentang Bang Pitung. Kira-kira gitu ya. Jadi tugas adik-adik, anak-anak SMP meluruskan, jangan percaya dengan informasi yang negatif tentang Bang Pitung. Bang Pitung itu penolongnya orang Betawi. Karena zaman itu kebagian besar orang Betawi memihak ke Belanda, mencari uang, cari selamat dan seterusnya. Tinggal orang yang lemah yang ditolong oleh Bang Pitung. Makanya kita suka dengar Bang Pitung itu pendekar jawara. Pendekar itu orang yang gagah berani, suka menolong yang lemah. Dan dia dapat hadiah dari Allah, fisabilillah. Maka makamnya nggak populer. Ya kan, Belanda sengaja, karena apa? Kalau dibikin populer, orang jadi semangat perjuangan melawan itu jadi gede gitu. Jadi dihilangkan. Kita nggak ketemu makamnya di makam pahlawan. Karena mereka para pejuang Islam, bukan pahlawan yang kita kenal seperti nasional. Mereka adalah fisabilillah. Dan itu di seluruh Indonesia ada orang-orang seperti Bang Pitung. Ya, lillahi ta'ala lah, mereka ada zikir, hadiah dari Allah. Dan makanya mereka masih hidup di antara kita. Kita yakin bahwa satu saat Jakarta akan dirusakkan oleh oknum-oknum, maka Allah melahirkan, memunculkan orang-orang, para syuhada yang seperti Bang Pitung gitu ya. Kira-kira gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini tangganya, tangga turun, keluar. Atau ini adalah sebagian kecil, karena Haji Sapudin itu kan saudagar alat penangkapan ikan. Jadi Haji Sapudin yang punya rumah ini orang Bugis, tapi dia pengusaha alat penangkapan ikan sero. Jadi sero itu semacam pukat yang ditanamkan di laut. Dulu kan lautnya masih dangkal ya. Sore ini dipasang, paginya diambil. Dan itu masyarakat nelayan Marunda nyewa ke Haji Sapudin. Dia punya perahu, dia punya tambak, sehingga dia bisa mendatangkan kayu ulin dari Kalimantan. Dia punya perahu lah. Jadi istrinya orang asli Marunda. Oke, gitu-gitu ya. Orang terkenal juga pada saat itu. Oh ya, tentu dia kan salah satu orang yang setor upeti ke Jatinegara. Sebenarnya semua tuan tanah tuh dibunuh sama Bang Pitung. Kenapa dibunuh? Karena memang ketika Bang Pitung membela orang itu kan dia hadapin centeng. Dia mau menuntut ke tuan tanah, kan dia berhadapan dengan centeng, Demang. Sehingga centeng dibunuh, tuan tanah yang Cina itu dibunuh. 80% tuan tanah itu Cina. 1800, jadi kelas 2-nya Belanda dulu itu adalah Cina. Yang sampai sekarang kita disaksikan mereka masih, Belandanya udah hilang, Cinanya masih. Karena itu secara historis memang seperti itu. Tuan tanah itu 80%. Kalau Cina pasti dibunuh. Kemudian masyarakat dipanggil untuk ngambil hartanya. Jadi kalau kita dengar Bang Pitung itu sama dengan Robin Hood-nya Batavia, ya sebenarnya konsepnya beda. Kalau Robin Hood kan ngerampoknya di pinggir kampung, sama-sama bagi orang susah. Tapi Bang Pitung enggak, dia menghadap ke tuan tanah yang ngerampok atau rampas ambil paksa tanahnya masyarakat. Kemudian Bang Pitung kan berlawanan, mereka dibunuh, masyarakat dipanggil untuk ambil hartanya. Jadi gitu ya, dia mengambil haknya orang Betawi, kira-kira gitu. Oke ya, oke. Sangat membela masyarakat Betawi. Sangat. Kalau dia cari uang, mungkin dia sama dengan yang centeng-centeng lain lah. Nah, kan silat itu kan seperti mata pisau, bisa digunakan untuk positif, tapi bisa juga untuk membunuh yang negatif. Bang Pitung untuk positif membela masyarakat yang lemah, Betawi, kira-kira gitu ya. Oke, kita langsung turun. Ini tangga turun. Jadi kalau pengunjung hari Minggu, Sabtu, naiknya di depan, turunnya di sini. Ya. Nah, ini tangga termasuk yang masuk renovasi dia. Beberapa tiang yang diganti. Waktu 2019. Tapi nggak merubah bentuknya. Oke. Ya, ini kita berada di tangga belakang. Dan ini areal. Nah, bangunan ini jumlah penyanggah kakinya kurang lebih 56. Kalau kita hitung. Tapi kalau menurut konsep orang Bugis dia kurang lebih 59. Dia ambil ganjilnya. Iya, jadi ada yang nggak kelihatan. Dan ini sudah teruji kekuatannya ketika ini kan dibangun 1880. 3 tahun kemudian Krakatau meletus, tsunami besar. Ya kan 1883. Ah, itu rumah ini termasuk tahan gempa, tahan tsunami. Mungkin air menyapu tapi dia nggak berubah. Nah, karena orang Bugis kalau membangun sesuatu dia pakai syariat. Ada penunggunya, ada kekuatan itunya, ada adat dan agama. Sehingga dia bertahan. Nah, ini yang kita saksikan 2010 diangkat, jadi lantai ini termasuk yang baru. Dulu dia rendah di bawah, kakinya langsung di bawah.
termasuk jembatan yang kita nyebrang tadi, termasuk ini diangkat 80 cm lah, karena sini kan suka rob. Di sini biasanya 3 kali dalam setahun kalau salah. Iya, jadi kalau setiap 4 bulan sekali pasti air pasang naik itu penuh sampai ke jalan. Masyarakat ini sampai di mata kaki. Gitu. Jadi itu 3 bulan ya, Pak? Iya, jadi dia per 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Iya, dia pasti air laut naik sampai sekarang masih. Makanya mereka bikin tanggul kan. Tanggul yang itu untuk mengatasi robnya gitu. Jadi tempat ini termasuk yang sering Sudah didatangi. jadinya ya, Pak? Ya, jadi ini mulai diberlakukan karcis 2016. Januari 2016. 2016 Januari ini tempat mulai diberlakukan karcis dewasa 5.000 dan mulai ada kegiatan-kegiatan yang digunakan masyarakat kalau menikahkan anaknya di sini tempat dipakai. Iya, ada restribusinya cuma 1 juta. Nah, tapi bolehnya hari Jumat. Jumat Senin aja. sampai Jumat karena malam Sabtu langsung selesai karena Minggu kan pengunjung. Jadi dia boleh biasanya mereka hari Jumat. Jadi Jumat pagi akad nikah, malam Sabtunya mereka hibur sampai jam 11 lah. Kalau gedung kan 2 jam kan? Iya, 2 jam. Ya, jadi gitu ya. Oke, jadi kita bisa jalan kemana lagi? Ini areal 3.000 meter persegi. Itu pendopo. Kalau di sini kan suka hari Minggu itu ada tarian Betawi, ada sanggar tari di orang asli di sini, ada silat, ada gomong kromah, ada kuliner Betawi. Sehingga di sini memang ramainya hari Sabtu dan Minggu. Memang sebelumnya ada program pemerintah, Dinas Kebudayaan DKI, cuman karena corona, COVID, jadi di-stopkan. Biasanya ada artis-artis yang mereka mentaskan cerita tentang Bang Pitung ya, layar lebar dipentaskan ulang dalam bentuk teater gitu. Ya, gitu ya. Kita bisa jalan lagi. Kita jalan lagi. Iya. Oh, berarti Kita ke depan. sudah termasuk yang ramai dikunjungi ya, Oh, Pak? luar biasa. oleh Jadi para- sejak 2016 ada hubungan dengan rusun, ditertibkan rusun sejak Pak Ahok dan Pak Jokowi ya waktu itu. Kalau misalnya ada busway gratis dari sini. Gratis. Kemudian ada STIP yang banyak mahasiswa yang kos-kosan di sini. Kemudian transportasi yang Pak Anies lanjutkan dengan konsep Jaklingko ya, yang angkutan pakai kartu. Nah, itu yang memudahkan pengunjung sampai ke sini. Banyak orang Priuk juga dari dulu nggak pernah ke sini. Dengar ada rumah pitung, tapi baru 2016 baru orang sering ada arisan, reuni. tertarik kesini ya, Pak. Tersini. Betul Nanti sekali. ini musimnya pembubaran pengajian menjelang bulan puasa. Biasa ibu-ibu pengajian Tawakuf biasa, ya, tawakuf di sini ya, Iya, Pak? mereka kemari ziarah gitu ke sini Nggak apa-apa sambil. berarti ya, Pak, kalau mau tawakuf di sini pun. Iya, boleh ya. boleh. Boleh ya. Oke ya. Baik, kita Mana coba lagi? Oke. Iya, ternyata luas Iya, sekali jadi, ya, Pak, bangunannya. Jadi rumah ini rumah panggung atau rumah tinggi. Yang membangun pertama rumah tinggi karena ada panggung. Kan Betawi itu kan ada rumah kebaya, rumah gudang, rumah tinggi. Ini mewakili rumah tinggi pesisir. Betawi pesisir diwakili oleh rumah ini yang arsiteknya ada pengaruh Bugisnya. Kita nggak temukan rumah tinggi di tempat lain kecuali di sini. Dan dia di pesisir biasanya. Kenapa tinggi? Dia satu membedakan dengan penduduk pada umumnya, kan dia saudagar, dia orang kaya lah. Kemudian dia orang Bugis memang begitu, banyakkan rumahnya rumah tinggi. Atau rumah-rumah daerah seluruh Indonesia, kan ada Padang, Rumah Gadang, Batak, Toraja kan tinggi ya, pakai panggung. Karena apa? Karena dulu rawan dengan binatang buas. Jarak satu rumah dengan jumlah kan jauh, rawan perampokan, sehingga mereka lebih nyaman kalau dibuat seperti ini. Di pinggir pantai banyak ombak, angin yang kencang, sehingga mereka membuat seperti inilah rumah panggung. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Oke. Sekarang kita buka ya sesi tanya jawab kali ya. Iya. Sesi tanya jawab dari Bang Tama? siswa-siswi kita. Ya, Bang Tama sih. Ya, nanti silakan. Bang. Agak panas. Silakan ada pertanyaan, silakan kita akan menjawab. Oke. Mungkin ini Pak, saya coba ini dulu ya. Ada yang menghubungi saya secara pribadi. Siap. Pertanyaannya. Siap. Iya, pertanyaannya itu adalah kira-kira Pak, kalau misalkan sudah selesai pandemi ini ya Pak. Ya. Apabila mau mengadakan suatu pentas gitu, bisa nggak sih Pak di Oh sini? iya, jadi di sini kita ini kan di bawah musim kebaharian yang ada di Pasar Ikan, Iya. Sunda Kelapa. Jadi kalau orang membuat acara itu harus membuat surat diajukan ke museum kebaharian, menyebutkan acaranya tanggal berapa, acaranya apa, jumlah
pesertanya berapa orang. Karena itu ada hubungan dengan harga tiket yang masuk. Kalau harga tiket dewasa kan 5.000, tapi kalau dia rombongan lebih dari 30 orang, Lebih itu harganya murah jadi 3.000-an. Oke. Lebih murah, dimudahkan. Iya, benar, Gitu ya. benar, benar. Ya, jadi kalau mau bikin acara, izinnya, bikin suratnya, kirim, bisa nitip ke sini atau di email juga bisa, kan ada emailnya, mereka bisa kirim langsung bisa dikirim langsung ke Museum Kebaharian. Karena kita ini di bawah Museum Kebaharian, termasuk Pulau Onrus, Pulau Kelor, Pulau Cipir itu juga di bawah Museum Kebaharian. Termasuk musim baharinya, maka disebut Museum Kebaharian. Oke ya, jadi boleh bikin acara apa di sini boleh, arisan, reunian, pernikahan, izinnya melalui Museum Kebaharian. Kita di sini namanya Kasatpel, ada pimpinannya Kasatpel, yang tapi mereka masih berkantor di Museum Kebaharian. Nggak apa-apa, ini kucing Iya, nggak apa-apa. pitung di sini. Saya kaget, Pak. Iya. Saya refleks, saya kira Di sini dia. biasanya kucing sama kelelawar. Tadi yang kita beri di belakang itu biasanya banyak kelelawar. Oke, Pak, saya sambil Oke, cek silakan, sedikit silakan. ada pertanyaan Iya, lagi. silakan. Iya, pertanyaannya adalah Ya, pertanyaan dari Oke, saya sebutkan. Dari Sipulan ya. Udah. Oke, nanti aja. Nanti aja. Oke, nanti. Iya. Ya. Apalagi? Sudah. Oke, Pak, berarti ini untuk detail bangunan ini sudah cukup jelas ya, Iya. Pak. Kira-kira kalau misalkan kita ke arah situ ada Boleh, apa ya, boleh. Pak? Jadi ini kan yang bangunan cagar budaya yang ini Rumah Pitung. Iya, Rumah Kalau yang Pitung. kita saksikan tadi itu ada aula, ada kafe, ada musola, ada kantor. Bisa kita ke sana, bisa kita ke atas. Karena kalau orang sholat di sana kita. Orang-orang bikin acara di sana. Silakan kita. Oh, jadi ini Iya. merupakan sejarahnya. Lalu kalau untuk acara di situ ya, Iya, Pak? acara di sini nggak boleh bikin acara. Oke. Di sini steril. Steril. Iya. Termasuk akad dan resepsi di situ Oh, ya, di sana Pak? ya. Biasanya mereka Iya. bikin tenda. Bikin tenda. Jadi areal ini boleh dipakai Hah? kecuali Rumah Pitung. Kalau kecuali di sini ya nggak boleh. Dan pengunjung para undangan itu masuk dibayar retribusi 1 juta itu di luar kartu undangan. Oh. Jadi kartu undangan itu dihitung misalnya Dihitung, 1.000 orang 1.000 kali orang kali 5.000. 5.000. Itu di luar yang 1 juta. Iya, di luar yang Ya. sejuta. Jadi mereka menghadiri pesta nikah sekaligus berkunjung ke museum gitu ya. Boleh kita ke situ kali Oke, ya, oke, Pak? silakan, Kita ya. ke situ. Jadi kalau misalkan bayar 1 juta, misalkan tamu undangnya Iya. 500, berarti Iya, dikali dikali kartisnya ya. ya, Pak? Iya, dikali ya, Iya. Dikali ya. Wah. Baik. Ini termasuk sudah direnovasi juga ya, Pak? Karena ada Oh iya, 2000, tanaman. iya. Lalu kita bisa sama-sama lihat di Iya, sini iya, banyak sekali yang 2010. bisa kita rumput yang sudah dirapikan. Nah, oke, Ya, kita ini yang kita masuk sebut. ke ruang Ini yang kita sebut aula. aula. Aula dan kafe. Ini kan Bapak bisa saksikan. Jadi kalau pengunjung datang itu mereka di sini. Di sini dan di atas. Mereka bisa karaoke, mereka bisa Ada ruang karaoke ya, Pak? Pengunjung kita 80% masyarakat menengah ke bawah dari Bekasi dan sekitarnya. Iya. Jadi hampir yang bertanya tentang sejarah itu biasanya mahasiswa, ya, teman-teman pertama, atau kalau ibu-ibu enggak, ibu-ibu di kepala mereka, oh ini Rumah Pitung ya, bagus banget. Waduh, kayak gitu, jadi gitu ya. Dia enggak bertanya tentang oh, kenapa ini disebut Rumah Pitung. Jadi rumah ini waktu pertama kali dibangun oleh pemilik disebut rumah tinggi. Kemudian tahun 72 karena Haji Matsani yang ahli waris yang itu guru ngaji disebut rumah langgar. Kemudian baru ada SK Gubernur jadi Rumah Pitung karena alasan Bang Pitung singgah. Pitung singgah. Nah, ini termasuk yang rumah kebaya yang dibuat oleh seniman Marunda. Marunda Kelapa, sorry. Marunda Pulau. Marunda Pulau. Nah, mereka buat ini sebagai outlet foto. Wow. Jadi ini Sering kan dijadikan kalau untuk rumah resepsi ya, Pak? rumah Betawi kan termasuk salah satunya ini namanya rumah kebaya. Iya, rumah. Yang teras terbuka ya. Iya, benar. Teras terbuka, ada tiang langka. Nah, adik-adik, kenapa teras terbuka? Kita tahu budaya Betawi itu gabungan dari hampir seluruh kebudayaan lokal di Indonesia. Jadi semua orang yang masuk di Batavia, mereka sepakat untuk meninggalkan budaya mereka. Yang sepakat cuma memakai budaya Betawi. Nah, ini disimbolkan dengan teras terbuka. Jadi Betawi sangat terbuka dengan budaya lokal Budaya lainnya. lokal, iya. Yang kita Menerima bisa- ya, Pak? Iya, sangat menerima. Karena kalau kita cari Betawi asli seperti Mandra udah susah. Ya kan? Yang ada kan ada Betawi Tengah. Ada betul. Ya kan? Bahkan adik-adik perlu tahu bahwa yang pemeran Pitung namanya Diki Zulkarnain itu bukan, dia lahir di Betawi tapi darahnya kalau ditarik silsilahnya bisa jadi dari Jawa Barat dan seterusnya. Ya. Atau Bang Ridwan Saidi, Babe yang gondrong
Kalau ditarik ke atas Sumatera Barat, Padang. Memang mereka besar lahir di Jakarta, disebut Betawi Tengah, yang elitnya lah. Kan ada Betawi pinggiran. Nah, termasuk Binyamin S pun, Su'eb bin Fulan itu dari Jawa Tengah. Nenek moyangnya ya, kalau ditarik sejarahnya. Karena apa? Karena yang Pituang Pitulung itu diinspirasi kebanyakan nama itu dari Jawa dan Banten. Gitu ya. Ya, karena budaya Betawi itu kalau ditanya pasti nggak asli seperti Mandra itu yang di pinggir. Itu udah nggak ada. Rano Karno, Sidul anak sekolahan. Bapaknya Soekarno M. Nur dari Sumatera Barat. Jadi gitu ya. Jadi ini adalah lambang keterbukaan kebudayaan Betawi. Menerima semua kebudayaan lokal, tapi mereka sepakat meninggalkan budayanya. Mereka cuma menyebut budaya Betawi yang kita saksikan sekarang. Gitu ya. Oke, ya, jadi kamu ya, Pak. Iya. Jadi kita ke atas ya nanti. Ini yang sebagian yang dipakai kalau jualan apa gitu ya. Nah, ini kita bisa ke atas. Namanya kafe. Apa? Oh iya, kan di sebelah sana aja kali. Enggak sebelah musola aja. Jangan. Musola. Di sebelah sana aja, Kak. Yuk. Kita yang sebelah aja. Udah selesai nih sini. Oh, ini kantor marketing ya? Ya, Pak? ini kantor kita. Jadi staf kalau PNS itu dia piketnya Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Kalau hari biasa mereka ada di sana. Oke. Nah, ini gini tangga naik ke musola atau ruang serbaguna. Silakan ya, kita masuk. Naik ke atas. Ada suasana yang beda. Jadi para pengunjung bisa Iya, jadi sini ke sini mereka ya, Pak, sholatnya. untuk sholat musola. Ini ada nanti kita ini namanya musola Pitung. Nah, ini dulu yang Iya. tadi saya Wow. Luar biasa yang sekali tadi pemandangan. saya bilang Iya. sebelum 2010 nyeberang tuh nyeberang dari sana. Kan ada ini kan ada keren ada banget, muara Pak. ya, laut yang keliling. Itu pelabuhan Marunda KBN. Iya ampun, Pak, keren. Jadi 2010 penduduk di sana digusur Marunda Kelapa, Mandura, Pak. Marunda Sawah, pindah ke Marunda Baru. Wow. Wali kota membuat jembatan penyeberangan. Yang tadi Jadi ini situ, iya, Pak. yang tadi. Jadi ini laut. Laut. Jembatan STP baru semua. Jembatan Lestari juga baru. Jadi dulu sebelumnya di sini ya, Pak? Iya. Heeh. Iya. Jadi nyeberang dari sana. Dulu pasir putihnya masih Pasir putih. bagus. Kalau dulu Oh. sebelum 2010 tuh luar ini kan udah tanggul semua nih. Udah Udah tanggul, dibikin apa nih karena aerobnya naik gitu kan. Yang 3 bulan sekali tadi ya, Pak? Iya, gitu. Jadi 2010 posisi air laut karena dibikin begini jadi berubah dia. Harusnya tuh air laut itu masuk menembusi di bawah jembatan nanti Mbak lewat itu. Iya, yang tadi Itu kan di baru bawahnya ya. kan laut itu nanti. Sampai ke Al-Alam. Ada saluran airnya gitu ya. Iya, gitu. Jadi ini musola tempat itu. Ini laut kan. Kalau ini perusahaan swasta KTU. Kalau pemerintah yang sebelah sana. Itu bongkar muat bahan bakar batu bara. Karena di KBN itu kan ada pabrik minyak. Pabrik minyak. Iya. Jadi dia menggunakan bahan bakar batu bara. Nah, bahan bakar batu bara itu eksesnya ke kita kalau debu angin kemarin, pada hitam di sini. Oh. Iya, jadi itu kan dia bongkar muatnya kalau Iya. anginnya Kalau kemarin. anginnya kesini ya, Pak? Iya, pada kotor semua. Udah kotor semua, lantai Iya, juga termasuk debu iya. ya, Pak? Jadi bangunan yang kita saksikan itu dibangun 2010. Iya. Insya Allah 2021 udah ada renovasi lah. Iya. Yang kita lihat ini nanti akan direnovasi. Nah, itu yang kita sebut kafe itu. Kafe. Di situ tuh. Itu kalau ada reunian orang Iya. suka nyanyi karaoke di situ. Oh. Di atas. Di atas itu orang nyanyi-nyanyi, pokoknya lihat. Jadi pengunjung kita tuh biasanya di sini untuk persinggahan tempat makan, kumpul-kumpul keluarga, terus ketiduran angin lautnya kan. Iya, adem Bagus ya, nih, Pak? adem. Bener banget. Iya, orang ketiduran. Ademnya juga adem di sini. Iya, jadi favoritnya kita di sini adalah terus satu lagi itu pesepeda yang apa? Yang suka iya, itu dari Bekasi dan sekitarnya tuh kalau Sabtu Minggu rame, Bang. Pagi-pagi BKT kan. Lewat BKT tuh banyak pakai sepeda yang datang ke sini. Termasuk tempat favorit persinggahan oleh pesepeda dari Bekasi dan sekitarnya. Iya. Baik. Oke. Iya. Kita sudah sama-sama berkeliling dan sekarang waktunya kita Bang. closing terlebih dahulu Iya, ya. iya. Di Closing sini terlebih Bang dahulu. Tamanya sini. Artinya untuk peliputan ini Bang Tamanya sini. ya, Bang Tama Sini. sini boleh? Iya, iya, iya. Bang Tama. Iya. Iya. Sudah dilakukan dan juga sudah keliling. Tadi kita Iya. sudah ke rumah si Pitung, Iya. lalu kita sudah
Iya, kafe, aula, musola, dan juga yang terakhir ruang kita di serbaguna, sini, ya. ruang serbaguna bisa melihat pelabuhan pemandangan Marunda juga, Laut ya. Marunda Laut. Iya. Oke. Iya. Dan dengan berakhirnya peliputan kita, berarti langsung aja kita closing ya, kita closing. Kita closing. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan apa saja yang mau kalian tanya setelah ini gitu ya. Jadi sekarang kita closing terlebih dahulu. Dari Bapak kira-kira ada nggak yang pesan atau kira-kira hal yang buat jadi pelajaran kita semua? Jadi untuk adik-adik, kalau cerita sejarah Bang Pitung atau Rumah Pitung, dia pasti ada dua narasumber. Yang pertama dari Belanda dengan ditulis oleh jurnalis Margaret van Til, itu berbau negatif. Karena di mata Belanda yang kita sebut pahlawan adalah musuh Belanda, termasuk Bang Pitung. Nah, jadi kita jangan percaya informasi tentang yang berbau negatif terhadap Bang Pitung. Nah, generasi muda tugas kita untuk meluruskan bahwa Bang Pitung nggak pernah pakai jimat, Bang Pitung nggak pernah pakai rawa rontek. Bang Pitung tuh ilmunya surat Al-Fatihah, Ummul Quran. Bang Pitung diajarkan Haji Naipin, kenapa Alhamdulillahi Rob, Allah menamakan Rob, Al-Malik dan seterusnya. Itu Bang Pitung ngerti isi dari surat Al-Fatihah, Ummul Quran, induknya Al-Quran. Sehingga mereka mengamalkan surat Al-Fatihah itu untuk melawan para penguasa yang zalim. Para penguasa zalim dari zaman Rasulullah sampai akhir zaman selalu ada. Jadi pasti muncul generasi seperti Bang Pitung yang nggak betah, nggak lihat kemungkaran, nggak mau lihat kemungkaran yang terjadi. Jadi Bang Pitung kita ambil contohnya, beliau sudah menyelamatkan kemanusiaan orang Betawi zaman itu. Hak-haknya orang Betawi sudah dilindungi oleh Bang Pitung. Nah, tugas kita yang muda, kita melanjutkan semangat Bang Pitung itu untuk bisa menata hidup kita dengan cara yang islami. Karena Bang Pitung Betawi identik dengan Islam. Kira-kira gitu ya dari kami ya. Kalau dari Bang Tama, menurut pesan saya untuk kita. dari penjelasan dari Pak Damro juga sangat cukup dan jelas. Saya mungkin pesannya adalah tetap menjaga nilai-nilai luhur ya Pak ya. Jangan sampai lupa dengan budaya yang sudah ada dan juga tetap melestarikan hal-hal yang sudah ada pada masa kolonial Belanda ini gitu ya Pak ya. Oke, baik. Mungkin itu saja closing kita. Iya, kembali lagi ke MC yang ada di studio. Oke, siap. Bye bye. Dadah. Museum di hati. Museum di hati ya. Oke.